Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang beberapa fenomena sains yang dijelaskan dalam Al-Quran dan telah terbukti kebenarannya. Segala pembahasan sains yang ada dalam Al-Quran itu insya Allah terbukti benar, dimana saat ini 80% telah terbukti benar dan 20%-nya kita masih belum tahu tentang kebenarannya. Hal itu dikarenakan teknologi manusia yang kita punya saat ini itu belum mampu untuk membuktikan kebenaran dari pembahasan tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan videonya, aku ingin mengutip perkataan dari Dr. Zakir Naik. Beliau berkata, Quran is not a book of science, S-C-I-E-N-C-E. It's a book of science, S-I-G-N-S. Maksud dari perkataan beliau yaitu pembahasan sains yang ada dalam Al-Quran itu insya Allah benar, tapi bukan berarti segala sains itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari rumus fisika, kimia, matematika dalam Al-Quran, ya nggak bakal nemu. Oke, jadi di fenomena yang pertama yaitu bertemunya dua lautan. Oke, jadi fenomena ini itu merupakan pertemuan antara dua arus laut yang terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena ini tuh bisa terjadi karena laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, karakteristik ini itu dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Nah, ternyata mengenai fenomena alam ini, Al-Quran itu telah menjelaskan hal ini 14 abad sebelumnya, di mana Allah berfirman pada surah Ar-Rahman, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang berarti dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah, fenomena yang kedua yaitu ledakan raksasa atau Big Bang. Bagi kalian yang belum tahu, Big Bang itu diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Nah, jadi teori ini tuh bilang bahwa alam semesta awalnya itu dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Nah, jadi Allah telah menjelaskan hal ini lewat firman-Nya pada surah Al-Anbiya ayat ke-30. Jadi ayat ini tuh berbunyi, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya dan air dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman? Nah, fenomena selanjutnya yaitu adanya sungai di dasar laut. Mungkin orang zaman dahulu tuh berpikir kalau mana mungkin gitu kan ada sungai yang ada di dasar laut. Nah, tapi ternyata para ahli telah membuktikan hal ini, di mana fenomena sungai di dasar laut ini telah ditemukan oleh ilmuwan asal Perancis bernama Jacques Yves Cousteau. Maaf kalau misalnya penyebutan namanya salah. Oke, jadi lanjut. Para ahli menyebut fenomena ini itu sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Nah, dan ternyata Al-Quran itu lagi-lagi telah menjelaskan fenomena ini di surah Al-Furqan ayat ke-53, di mana Allah berfirman, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Oke, jadi fenomena selanjutnya yaitu keadaan laut yang gelap. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah tahu kalau misalnya semakin dalam laut itu maka keadaannya semakin gelap. Jadi manusia itu tidak mampu menyelam 40 meter di bawah laut tanpa peralatan khusus. Dalam sebuah buku berjudul Oceans dijelaskan pada kedalaman 200 meter hampir tak dijumpai cahaya, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Jadi benar-benar gelap. Jadi kondisi ini itu baru bisa diketahui setelah penemuan dari teknologi yang canggih. Dan lagi-lagi Al-Quran telah menjelaskan ini dan mungkin bisa kalian cek pada surah An-Nur ayat 40. Allah berfirman, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih-menindih apabila dia mengeluarkan tangannya. Tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka tidaklah dia mempunyai cahaya sedikitpun. Fenomena selanjutnya yaitu tentang fenomena sidik jari. Nah, jadi kalian mungkin tahu kalau misalnya setiap orang itu memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Namun, hal ini baru bisa diketahui pada abad ke-19. Jadi orang zaman dahulu itu menganggap kalau sidik jari itu cuma gambaran-gambaran biasa yang ada di dalam jari kita. Pada surah Al-Qiyamah ayat 4, Allah telah menjelaskan hal ini,
di mana Allah berfirman, "Bala qadirina ala an nusawwiya bananah," yang berarti bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Fenomena selanjutnya yaitu adanya api di dasar laut. Kalian mungkin berpikir, mana mungkin ada api di dasar laut? Karena pada dasarnya sebuah api kalau misalnya terkena air itu pasti padam atau mati. Nah, fenomena ini itu ditemukan oleh ahli geologi asal Rusia yang bernama Anatol Zbagovic dan Yuri Bagnadov. Minta maaf lagi kalau misalnya pengucapannya salah. Dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Nah, mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut di pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Dan ternyata Al-Quran telah menyebutkan hal ini 14 abad silam pada surah At-Tur ayat 6 yang berbunyi wal bahril masjur, yang berarti dan laut yang di dalam tanahnya ada sebuah api. Oke, jadi kita masuk ke fenomena yang terakhir, yaitu garis edar tata surya. Nah, jadi menurut ahli astronomi itu matahari bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar apex. Hal ini berarti matahari itu dalam sehari itu bergerak sejauh 17.280.000 km. Nah, selain matahari, semua planet dan satelit dalam satu hari juga bergerak dalam jarak ini. Bahkan semua bintang yang ada dalam semesta pun itu juga bergerak demikian. Nah, fenomena tata surya dan garis edar ini sudah ditulis dalam Al-Quran, antara lain dalam surah Al-Anbiya ayat ke-33. Kalian bisa cek. Jadi ayatnya itu berbunyi, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai beberapa fenomena alam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan telah terbukti kebenarannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa memperkuat iman kalian. Jangan lupa share video ini dan klik tombol like dan subscribe. Jika ada topik yang kalian ingin aku bahas, silahkan komen di bawah. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.